Silahkan cantik. Pengundangnya diundang acara ini dari Ibu-ibu, nanti kita diperbolehkan untuk makan siang di ruangan ini, tapi karena ini spesial. Selamat menikmati hidangan. habis. Aku nggak dikasih. Selamat menikmati hidangan. Udah habis. Dia udah lepas sama kamu. Ini siapa sih Pak Kumis?
Halo. Hai. Halo, halo. Halo, hai. Semangat pagi. Siap. Apa kabar? Baik. Nanti Mbak Novi akan ajarkan tanya mata elang. Handphone semua dimasukin dulu boleh? Iya. Oke, kalau sudah saya mau bertanya ya, nggak boleh. Halo dulu Bu, ayo Bu. Wah beneran. Ya, apa topiknya Bu? Produktif di luar negeri, hidup sejahtera di kampung halaman. Oke. Berhubung hadiahnya sangat eksklusif, sebagai juri saya menyatakan belum tepat jawabannya. Tapi terima kasih Bu untuk partisipasinya. Boleh kasih aplaus dulu ke Bu Ari? Pakai mic Bu. Biar kalau salah. Produktif di luar negeri, sejahtera di kampung halaman. Ibu masih belum beruntung. Masih ada lagi. Tadi jawabannya Bu Aris, Bu Sony, sama Bu siapa tadi yang di belakang itu digabung jadi satu. Oke, Ibu mau menjawab? Ya. Silahkan. Ayo Bu. Durasi satu. Jawabnya adalah pelatihan PMI Hak Hong Kong. Produktif di luar negeri, merdeka di dalam negeri. Woi, luar biasa. Merdeka di dalam negeri. Pertanyaan saya, Ibu di Hong Kong belum merdeka Bu? Indonesia atau ya? Pelatihan PMI Hong Kong, Ya. produktif di luar negeri, hidup sejahtera di kampung halaman. Masih kurang Bu. Oke, siapa lagi? Sebelah kiri sini Bu, silakan Bu. Bu Kurnia, Ibu silakan Bu. Kayak kuis ya kita ya. Cina PMI Hong Kong, produktif kerja di luar negeri, hidup sejahtera di kampung halaman. Hari ini kita materi memulai Gimana Bu? bekal pulang kampung. Bekal pulang kampung. Saya juga mau Bu dibekelin. Kalau kebetulan Senin saya mau pulang, kalau mau dibekelin boleh? Oke. Belum tepat ya Bu. Terakhir ya. Terakhir Ibu yang pakai kacamata Bu, yang di tengah Bu. Ibu siapa namanya? Dengan Rafida. Oke, Bu Rafida. Tadi stiker namanya ketinggalan di toilet. Silahkan Bu. Produktif di luar negeri, Ya. dan sejahtera di kampung halaman bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Judul kecilnya. Judul kecilnya pelatihan PMI HK dan Ciputra Entrepreneurs Club. Oke. Belum tepat Bu. Belum tepat. Nah terakhir nih Bu, terakhir aja terus ya Bu. Oh iya. Yuk Bu Emma. Yang terakhirnya, Ya. sukses mengelola keuangan bersama CIT. Judul lengkapnya apa Bu? Judul lengkap kesemuanya. Pelatihan PMI Hong Kong, sukses di kampung halaman. Yang terakhir, sukses mengelola keuangan bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, belum semua salah. Oke, saya mau tanya ke ibu-ibu semua. Ini pemanasan dulu ya. Yang sudah bekerja sekitar 5 tahun ke bawah di Hong Kong atau di negara lain sebagai pekerja migran Indonesia, tunjuk tangan. Yang udah kerja 1 sampai 5 tahun sebagai PMI. 5 tahun ke atas. 1 sampai 5 tahun ada, tunjuk tangan. Oke. Nggak terlalu banyak ya, masih sekitar 4-5 orang. Pengakuan, ayo pengakuan. Jangan malu-malu, pengakuan. Ulangin ya. 1 sampai 5 tahun, tunjuk tangan. Oke. 6 sampai 10 tahun. 10 sampai 15 tahun. 16 sampai 20 tahun. Oke, ada ya. Lebih dari 20 tahun ngaku. Pengakuan.
20 sampai 30 deh. Lebih dari 30 tahun ada? Gak ada. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu lagi. Kerja kan udah kayaknya rata-rata 5 sampai dengan 20 tahunan. Jawabnya dalam hati aja. Walaupun nanti saya minta tertulisnya. Jawab dalam hati aja ya. 1 menit sesi refleksi diri. Tapi jangan menangis karena kita nggak punya stok tisu, oke? Selama kerja tadi 5 sampai 20 tahun lebih, coba didata di dalam hati. Ibu-ibu udah punya apa aja di kampung halaman? Dalam hati, ayo, dalam hati. Kan jawab habis berarti nggak punya apa-apa di kampung halaman tuh, Bu. Ya udah deh. Kayaknya emang ibu-ibu di sini senangnya flexing ya, senangnya tuh pamer-pamer ya. Kalau gitu jangan dalam hati ya. Yang udah punya tanah di kampung halaman, kerja bertahun-tahun di luar negeri, tunjuk tangan. Yang punya tanah banyak, oke. Yang sudah punya rumah lunas banyak. Yang udah bisa sekolahin anak sampai perguruan tinggi bagi yang anaknya udah besar-besar, oke. Yang sudah punya warisan untuk keluarga ya, warisan untuk keluarga. Kalau kita sebagai tulang punggung keluarga, kita tutup usia atau meninggal dunia, kita punya warisan 100 sampai 200 juta, tunjuk tangan. Ada. Oke. Yang punya warisan 200 sampai 500 juta kalau kita meninggal, tunjuk tangan. Ada. Ibu jawabnya ada terus nih. Saya mau dekat-dekat, siapa tahu disambungin nanti ya. Oh, anak tunggal. Yang punya warisan lebih dari 500 juta, tunjuk tangan. Belum ada. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi ibu-ibu ya. Yang ibu-ibu udah kerja nih sekian belas tahun, sekian puluh tahun di luar negeri. Oh, Pak Selamat udah datang. Kalau gitu kita mulai acara. Ya. Selamat datang Pak Selamat Nugroho. Ya, Pak izin ini pemanasan aja kok Pak. Pemanasan tapi udah panas Pak pesertanya. Oke. Ibu-ibu, Pak Selamat kita akan mulai acara siang hari ini. Nanti saya lanjutkan topiknya. Apa judulnya? Sama-sama kita bacakan. Produktif di luar negeri, hidup sejahtera di kampung halaman, cari tahu rahasia cerdas kelola keuangan dan wujudkan impian. Kalau begitu boleh kita sama-sama sambut MC kita yang sangat luar biasa siang hari ini, yaitu Ibu Noviana. Boleh kasih aplaus? Oke, tadi sudah pemanasan sedikit sama Bu Bene ya, banyak malah ya. Tadi Bu Bene sempat menyampaikan kalau saya akan menyapa Bapak Ibu, walaupun kita tahu harinya sudah siang, tapi supaya gulanya nggak bekerja dengan baik ya habis makan siang, kita boleh ya pertama kali kita menyapa Bapak Ibu. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan semangat. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Oke, bertepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Novi dari tim Akademi Ciputra Life. Senang sekali hari ini kita berkesempatan ya untuk bisa datang ke rumah kedua kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini rumah keduanya kan ya? Welcome, halo. Thank you. Baik, di sini Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Hong Kong ini untuk kolaborasi yang sudah kita jalankan dengan Ciputra Life dan juga Ciputra Entrepreneurs Club-nya telah menyelenggarakan Entrepreneurs Series sampai dengan pertemuan kelima, yang kebetulan pertemuan kelima ini kita tatap muka, betul ya? Yeah. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali untuk Bapak Acting Konjen yaitu Bapak Selamat Nugroho, terima kasih Pak. Lalu dengan Ibu yaitu Endah Rahmi Yuliati selaku Konsul Pensosbud dan juga sebagai Konsul Muda Pensosbud yaitu Ibu Yogi. Terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kita, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk CEO kita dari Ciputra Life yaitu Bapak Hengki Joyo Santoso dan direksi dari Ciputra Life yaitu Ibu Listi. Di siang hari ini yang kebetulan kita sama-sama bisa silaturahmi, dan tentunya kita semua mengetahui siang hari ini kita akan melakukan ya seminar secara online, secara offline, mohon maaf ya, secara offline yang sama-sama ini yang kita sudah tunggu-tunggu, betul ya Bu ya? Betul, oke. Dan tentunya di sini
tadi temanya sudah diinformasikan ya, bahwa tema siang hari ini yaitu produktif di luar negeri, hidup sejahtera di kampung halaman. Dan di sini kita ingin sama-sama memberikan ya, cari tahu rahasia cerdas kelola keuangan dan wujudkan impian bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club-nya. Nah, untuk membuka acara di siang hari ini, saya langsung saja ya undang untuk opening speech dari Bapak Konjen kita, yaitu Bapak Slamet Nugroho. Silakan untuk Pak Slamet untuk maju ke depan. Silakan dari tangan dan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Presiden Direktur Ciputra Life, Bapak Paningki Budi Susanto, dan Direktur Ciputra Life, Ibu Distianawati Sugianto, narasumber seminar Ibu Benedikta Puspita dan Bapak Bram Denny. Di luar negeri hidup sejahtera di kampung halaman. Topiknya sangat-sangat menarik sekali ya. Seminar ini ditujukan atau merupakan lanjutan dari sejumlah seri seminar yang sebelumnya dilakukan secara online oleh Ciputra Entrepreneurs Club bersama dengan KJRI Hongkong. Tadi disebutkan sudah 5 kali ya. Berarti Ini kali kelimanya untuk pertemuan secara offline. Oke. Sebelum itu saya ingin tanya, ada yang tahu Ciputra? Tahu ya? Mbak? Ada yang baru tahu. Oh, ini tanya ke beliau ya. Beliau tokoh nasional, ya. Oke, pada hari ini CIC kesempatan datang langsung ke Hongkong, menyapa sekaligus bertatap muka dengan teman-teman PMI Hongkong. Bapak Slamet Nugroho, Ektif Konjen di KJRI Hongkong. Kemudian juga untuk Ibu Endara Yuliarti selaku konsultan Sosbud, juga untuk Ibu Yogi Rahim Aryani selaku konsul muda Sosbud. Terima kasih, di mana ini rangkaian dari series yang sudah kita lakukan selama 4 kali sebelumnya, semuanya dilakukan secara online. Kemudian baru hari ini kita suatu kesempatan yang sangat berbahagia kita bisa melakukan secara tatap muka. Sebenarnya program entrepreneurship sendiri sudah diinisiasi untuk para PMI di Hong Kong, kalau tidak salah tahun 2011 Pak, oleh Pak almarhum Ciputra dengan Pak Antonius Tanan. Pak Antonius Tanan pun selalu secara rutin melakukan kunjungan ke Hong Kong. Kemudian juga ada partisipasi melibatkan juga Universitas Ciputra beberapa kali, dan tadi ada juga salah satu rekan dari PMI di sini yang ternyata kuliah di Universitas Ciputra saat ini. Mudah-mudahan banyak yang menyusul. Kita senang sekali juga bahwa banyak juga yang mengambil kuliah di Universitas terbuka. Saya rasa sangat-sangat baik, semangatnya luar biasa, karena kita juga malu melihat semangat ibu-ibu yang ada di sini, PMI yang sangat-sangat luar biasa. Perkenalan singkat mengenai Ciputra Life sendiri, kami adalah perusahaan asuransi jiwa, anak usaha dari Ciputra Group. Dalam hal ini, Ciputra Group sendiri sudah berdiri 42 tahun lebih, didirikan oleh Bapak almarhum Ciputra, salah satu tokoh nasional terutama dalam developer, dalam industri real estate. Ciputra Entrepreneurs Club sendiri adalah program yang diinisiasi oleh Ciputra Life. Di mana kami sebagai perusahaan asuransi tidak hanya ingin menjual produk asuransi, tetapi ingin memberikan nilai tambah kepada para nasabah kami, kepada para peserta program Ciputra Entrepreneurs Club. Di mana melalui program ini kami ingin menebarkan spirit atau semangat entrepreneurship, sehingga tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan taraf hidup bagi para peserta program ini. Di hari ini khusus kami ingin membawakan Bu Bene nanti dan Pak Bram akan membawakan topik mengenai pengelolaan keuangan untuk mengamankan masa depan di tanah air. Kenapa kita perlu mengelola keuangan? Sebenarnya Bapak Ibu alasannya ada 3. Yang pertama, ketiga sama 4, Certified Associate Wealth Planner,
Kemudian yang keempat, sertifikat in life itu dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Tulis pemasukan sama pengeluaran. Pengeluaran itu yang semuanya ibu-ibu keluarkan, mulai beli dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk keperluan pribadi. Kemudian uang sekolah anak-anak di kampung halaman di tanah air ditulis. Bayar-bayar hutang setiap bulan itu pengeluaran ditulis. Waktunya 1 menit aja ya. Ya. Ayo, dipikir-pikir. Jangan ada yang terlewat, ya Bu. Setiap bulan masuk ke dalam kolom. Kita sekarang lagi makan siang ya di dapur KJRI. Iya betul. Oh nggak ditulis rupiahnya. Rupiahnya ditulis. Contoh, keterangan gaji 10 juta masuk ke dalam kolom pemasukan. Bayar agak cepat. Mana ini? Oh, udah. Lauknya apa Bu? Paha. Bahannya siapa Bu? Bahannya siapa Bu? Bahannya dimakan dia. Oh alah. Aduh kasihan ya. Enak nggak Bu? Enak banget ya Bu ya. Aduh resepnya. Ibu-ibu udah selesai makan Bu? Enak Bu? Oh alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Enak ya Bu. Pak Yudi minta kopi. Kopi hitam. Kopi hitam Mbak ini. Ini ada. Selamat menikmati. Hai. Cantik imut-imut sama enggak juga, tapi aman. Keuangannya tidak sehat. Kalau centang kurang dari 3 ya, berarti secara keuangan kesehatan yang tadi, sekarang ibu-ibu bertanya sama diri sendiri. Kira-kira secara kondisi keuangan itu bisa membawa kesejahteraan nggak pada saat nanti ibu-ibu pulang ke tanah air? Oke. Bisa membawa ibu-ibu pulang ke tanah air dalam keadaan sejahtera atau enggak? Kondisi keuangannya ibu-ibu yang tadi sudah ditulis. Betul ya? PMI apakah ada sampai 60 mungkin ya? Tapi kita ambil rata-rata usia 55 berarti dana pensiun. Kita harus punya proteksi jiwa atau asuransi, plus kita juga harus punya tabungan. Di masa-masa inilah kita harus memiliki poin-poin yang tadi saya sampaikan. Dana pensiun, proteksi jiwa, kemudian tabungan. Kenapa? Karena begitu masa pensiun nanti, secara income berhenti, tapi secara resiko sakit, semakin kondisi seseorang bertambah tua, semakin rentan kan bunganya. Reguler rutin aktivitasnya sama. Begitu udah nggak kerja, hilang aktivitas itu. Kalau kita nggak menyibukkan diri dengan segala macam aktivitas, mulai muncul penyakit mental, gangguan kejiwaan, itu yang disebut dengan post power syndrome. Jadi penyakit-penyakit yang muncul pada saat nanti kita pensiun ibu-ibu nggak cuma penyakit fisik, tapi juga mulai muncul penyakit mental. Itu harus dipersiapkan sejak kita produktif saat ini, baik secara finansial maupun secara kondisi yang 10%. Nah ini yang penting nih, slide berikutnya yang penting. Tapi ada fakta seperti ini ibu-ibu ya. Faktanya biaya hidup ibu-ibu ya, biaya hidup manusia pada saat pensiun atau purna bakti membengkak 10 kali lipat. Ingat, membengkak 10 kali lipat. Maka berapa yang harus dipersiapkan di kampung halaman? Ilustrasi lagi. Kalau misalnya bayangkan saat ini usia kita 25 tahun, dengan 5 juta per bulan bisa hidup. Ya, 5 juta per bulan pengeluaran bisa hidup. Atau per tahunnya 60 juta. Tapi 30 tahun mendatang biaya hidupnya udah nggak mungkin 5 juta per bulan. Kalau sekarang 5 juta per bulan bisa hidup, pada saat nanti usia 55 jadi membengkak 21,6 juta atau hampir 22 juta. Ingat ya, pada saat nanti pensiun biaya hidup kita membengkak 10%. Nanti saya kasih tahu kenapanya. Kalau misalnya ibu-ibu diberikan umur panjang, saya mau nanya, itu musibah atau anugerah? Oke, yang jawab musibah tunjuk tangan, jujur. Semua wajib voting. Dikasih umur panjang, pertanyaannya, ibu-ibu dikasih umur panjang sampai usia 75 tahun. Itu musibah atau anugerah?
5 tahun dikasih umur panjang jadi anugerah. Belum tentu kalau ibu-ibu nggak mempersiapkan keuangan dengan sangat baik pada saat usia produktif. Kenapa? Jakarta 2021, di Jogja juga 2021. Ya, aktivitas dan kegiatannya jalan-jalan ini di Gunung Merapi, Merapi Lampantur. Jadi di sini semua nasabah atau beberapa nasabah bertemu ya, bisa saling berkolaborasi juga, bisa sharing-sharing juga. Di Batam ini di bulan November kayaknya tahun lalu. Batam kemudian 1 hari trip ke Singapura sebagai bonus perjalanan reward. tengok kanan kirinya, bilang, hari ini saya bersyukur ketemu dengan kamu loh, sambil gini tangan. Ya, saya happy dan bersyukur loh bisa ketemu sama kamu. Oke, tepuk tangan ya buat kita semua ya Bapak Ibu. Yes, perkenalkan nama saya Bram. Aku aslinya wong Surabaya. Ada yang dari Surabaya boleh angkat tangan? Wah, ada satu lagi. Ada berapa lagi? Surabaya? Surabaya, ada Surabaya. Saya asli Surabaya. Oke. Saya juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Ciputra Surabaya, Bapak Ibu. Sama nih, di sini ada beberapa teman kita dari sama Bu Putri ya. Boleh berdiri sebentar, Bu? Nah, tepuk tangan dulu dong. Itu baju alma maternya sama seperti saya. Saya juga kuliah di sana. Oke ya. Bapak Ibu, kebiasaan Bapak Ibu padahal ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu. Oh ya, ada bapaknya, berarti boleh ya. Bapak Ibu, oke. Saya mau tanya di sini, siapa yang di sini sudah berkeluarga boleh angkat tangan? Maksud saya tanya, referensi buat saya ada nggak? Gitu loh. Gimana sih?
Masih belum Bu. Saya mau tanya, tadi siapa? Boleh yang sudah punya putra putri, boleh katakan? Oke, saya mau tanya dengan ibu. Dengan ibu siapa? Kusnul. Bu, sudah berapa lama di sini? Serius, baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Saya mau tanya lagi, perhatikan teman-teman ya. Tujuan ibu kesini mau ngapain? Cari uang. Uangnya untuk apa? Lebih baik seperti apa? Oke ya? Yakin Bu, jauh dari keluarga di sini cari duit? Yakin? Yakin ya? Yakin. Oke, kenapa saya tanya seperti ini Bapak Ibu? Tujuannya simpel. Saya percaya kita mau kerja apapun dan bisnis apapun pasti ujung-ujungnya untuk duit. Betul ya? Siapa yang percaya di sini bahwa masa depan kita itu perlu diamankan? Boleh kan? Oh, luar biasa, benar ya? Kenapa saya bilang gini Bapak Ibu? Saya belajar banyak hal. Sejak pandemi Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kita terduga, sesuatu tidak terduga terjadi. Betul ya? Saya punya bisnis di bidang properti, cuman bukan sekelas bahwa dibalik dari kegagalan saya waktu itu. Benar ya? Tuhan bawa saya satu level lebih tinggi lagi, betul? Dan saya sangat percaya apapun yang harus saya kerjakan itu pasti untuk masa depan saya, sepakat ya? Dan saya juga